Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Lailatul Hidayah dari kelas PAI 2C. Di sini saya akan mempresentasikan dengan mata kuliah media pembelajaran dengan tema sejarah perkembangan media dan klasifikasi menurut para ahli tokoh. Nah, kita sudah memasuki materinya. Sekarang sejarah perkembangan media. Di sini perkembangan media mulai dikenal pada era zaman Romawi 60 tahun sebelum Masehi. Pada era itu, perkembangan media dimulai dengan munculnya surat kabar Acta Senatus atau Acta Diurna Populi Romawi. Surat kabar pada zaman ini terbit setiap hari, mulai isi pengumuman dari Kaisar Romawi dan berita-berita mengenai kegiatan kekaisaran yang ditempel pada pusat kota yang disebut Romanum. Julius Caesar pada tahun 59 sebelum Masehi yang menerbitkan surat kabar ini dan bertahan hingga 4 abad lamanya sebelum runtuhnya kekaisaran Romawi. Para akar menyebutkan bahwa masa sebelum Akta Diurna sebagai masa prajurnalis dan setelah Akta Diurna sebagai masa jurnalis. Nah, itu barusan itu penjelasan tentang sejarah perkembangan media. Nah, selanjutnya bagaimana sih sejarah perkembangan media? Nah, sejarah perkembangan media itu dimulai dengan media cetak. Yang pertama yaitu adanya sejarah media modern bermulai dengan media cetak. Terus kemudian penemuan mesin cetak mengubah cara manusia menyebarkan informasi. Pada tahun 1640, buku pertama kali itu diterbitkan untuk warga koloni Amerika. Sehingga muncul berbagai surat kabar di penjuru dunia. Selanjutnya, para pakar mengelompokkan dan mengklasifikasikan jenis media pembelajaran didasarkan pada sifat, karakteristik, rumit, dan sederhananya pesan yang disampaikan, yaitu menurut beberapa para ahli atau tokoh. Yang pertama yaitu menurut Wilbur Schramm, yaitu mengklasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama ada media rumit, yang kedua mahal, dan yang ketiga media sederhana. Nah, Wilbur Schramm juga mengelompokkan media menurut kemampuan daya liputannya. Antara lain, yang pertama liputan luas dan serentak seperti TV, radio, dan faksimil. Dan yang kedua, liputan terbatas pada ruangan seperti film, video, slide, poster, audio, dan tape. Dan yang ketiga yaitu media untuk belajar individual seperti buku, modul, program belajar dengan komputer dan telepon. Dan yang kedua menurut para tokoh Robert M. Gardner, yaitu mengklasifikasikan menjadi 7 kelompok, yaitu yang pertama benda untuk didemonstrasikan, yang kedua komunikasi lisan, yang ketiga media cetak, yang keempat gambar diagram, yang kelima gambar bergerak, yang keenam film bersuara, dan yang ketujuh yaitu mesin belajar. Ketujuh kelompok media pembelajaran tersebut dikaitkan dengan kemampuannya memenuhi fungsi menurut hierarki belajar yang dikembangkan, yaitu pelontar stimulus belajar, terus penarik minat belajar, kemudian contoh perilaku belajar, dan memberikan kondisi eksternal, menuntun cara berpikir, memasukkan ahli ilmu, menilai presentasi, dan pemberi umpan balik. Dan menurut para tokoh yang ketiga yaitu Kemp dan Dayton, media diklasifikasikan menjadi 9 kelompok media. Yang pertama yaitu ada media cetak, yang kedua yaitu ada media panjang, yang ketiga overhead transparation, yang keempat audiovisual method in teaching. Nih,
terus rekaman audio tape, terus slide dan film strip, kemudian penyajian multi image, rekaman video dan film dan komputer. Kemudian dengan penemu para tokoh yang katanya para tokoh yang ke nomor 4 yaitu Kat Allen, yaitu mengklasifikasikan menjadi 9 kelompok media, yaitu yang pertama visual diam, yang kedua film, yang ketiga televisi, yang keempat objek 3 dimensi, yang kelima rekaman, yang keenam pelajaran typogram, yang ketujuh demonstrasi, yang kedelapan buku teks cetak, dan yang kesembilan yaitu sajian lisan. Nah, tokoh ini juga mengaitkan antara jenis media pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Beliau mengungkapkan 6 tujuan belajar antara lain info faktual, pengenalan visual, prinsip dan konsep prosedur, keterampilan dan sikap. Setiap jenis media tersebut memiliki perbedaan kemampuan untuk mencapai tujuan belajar, ada tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya yang kelima yaitu Rudy Bretz. Nah, Rudy Bretz ini mengklasifikasikan media berdasarkan unsur pokoknya yaitu suara, visual, dan gerak. Di samping ini juga Bretz membedakan antara media siar dan media rekam. Jadi bisa disimpulkan, media menurut taksonomi Bretz dikelompokkan menjadi 8 kategori. Yang pertama ada media audiovisual gerak, yang kedua ada media audiovisual diam, dan yang ketiga ada media audio semi gerak, yang keempat ada media visual gerak, yang kelima ada media visual diam, dan yang keenam ada media semi gerak, dan yang ketujuh ada media audio, dan yang kedelapan yang terakhir yaitu media cetak. Sudah dijelaskan tadi dari beberapa penjelasan tentang sejarah perkembangan media dan mengklasifikasikan dari beberapa tokoh, itu saya ambil dari beberapa referensi tersebut, yaitu dari Scrum, dari Sujana, dari Publisher, dan lain-lain. Dan terima kasih, cukup sekian dari presentasi saya, dari penjelasan saya tadi. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.